tapi terus ada dulu gak sih kayak apa gitu yang dibahas? Gimana kalau kita bahas tentang polarisasi rasial di zaman kolonial Belanda? Lo pernah denger gak sih? Assalamualaikum. Pembagian ras gitu. Jadi pada zaman dahulu di Belanda di kolonial Batavia gitu tuh ada pembagian ras. Jadi ras Eropa nih, ras orang Belanda kulit putih, mereka tuh ada di tingkat di atas. Terus orang Cina sama orang India, orang yang timur lah kayak gitu ya, orang pendatang itu tuh mereka di tingkat kedua. Sedangkan orang-orang pribumi yang Di paling bawah ya, asli orang-orang Hindia Belanda nih itu tuh paling bawah gitu. Tapi kolonial kan sekarang udah nggak ada ya, maksudnya kayak kita udah merdeka nih, walaupun nggak merdeka banget sebenarnya. Lu tau lah gimana kondisi Indonesia sekarang. Nah itu tuh banyak nggak sih yang berulang di medsos gitu, kayak gimana ya, kayak orang-orang nih nyebutin kayak kulit hitam dibilang kayak Irang lu gitu atau Cina lu gitu. Bener-bener Kan itu tuh pasti dibungkus sama emosional kan gitu. bener-bener kadang orang tuh kalau misalkan marah-marah ngomongnya kayak nyedutin ras-ras Iya benar banget lagi, bener. Menurut lo gimana tuh pandangannya, Nak? Padahal ya pola kayak gitu menurut gue tuh udah sebenarnya bukan hal yang baru gitu kan. Kayak kalau kita tarik ke belakang gitu, kayak ke Batavia zaman kolonial gitu, pembelaan masyarakat berdasarkan ras itu udah jadi sistem yang kayak udah resmi gitu, karena udah sering kayak dilakukan gitu. Bener. Terus kayak pembagian ini bukan cuma terhadap level identitas doang gitu ya, tapi mungkin kayak akses ke kekuasaan gitu ya. Gimana kalau orang-orang Belanda itu dulu berkuasa dan mereka yang menentukan ras mana yang paling tinggi dan ras mana yang paling rendah, ya kan sih? Iya lagi bener. Terus yang penting dicatat sih ya, kalau menurut gue itu kayak sistem ini tuh bukan cuma asumsi aja gitu, bukan cuma asumsi belaka. Karena kan jejaknya aja kita temuin langsung kan, kayak di medsos gitu, atau bahkan di sumber primer kolonial gitu. Di sumber primer kolonial sendiri itu kayak surat kabar Batavia. Lu tau gak sih surat kabar Batavia? Atau pada nggak tahu? Coba kita searching ya, kayak searching surat kabar Batavia. Nah guys, lewat portal arsip digital itu kita bisa baca langsung surat kabar kolonial Batavia, misalnya Batavia Newsblend atau The Java Bode. Nah bener, kolom-kolom kayak itu tuh ada pembagiannya itu jelas banget ya. Kayak misalkan penyebutan terhadap ras-ras yang ada pada masa itu. Kayak misalkan penyebutan Englanders, terus ada China Sea sama apa tuh European ya. Dimana kalau misalkan ini tuh digunakan secara terus menerus dan nggak netral lah kesannya, ya gak sih? Iya sih, bener nggak netral sih, karena kan kayak kriminal tuh ya. Tadi baca di sini kayak kalau kriminal itu kayak misalnya perilakunya pribumi. Nah itu tuh dibikin narasinya itu lebih keras gitu, kayak seolah-olah misalnya nih pribumi melakukan kriminal, itu tuh bener-bener dikasih narasi yang jelas. Nah seolah-olah emang kriminal tuh emang bener-bener jahat banget. Kriminal tuh nggak kriminal loh gitu, kriminal banget. Nah sedangkan kalau orang Eropa itu tuh pakai bahasa yang lebih halus gitu, atau mungkin disaring dulu kali ya beritanya supaya lebih bisa diterima kali ya gitu, biar gak dianggap kayak begini banget sih Eropa gitu. Artinya media kolonial itu bukan cuma nyampein informasi gak sih gitu kan? Iya sih bener, tapi juga membentuk cipta sosial gitu. Ya benar-benar. Kalau misalkan kita bandingin sama kehidupan kita sekarang, perannya itu mirip banget gak sih sama kolonial sama media sosial? Kayak koran-koran yang tadi itu mirip banget sama media sosial sekarang, karena bedanya itu dulu tuh yang nyaring suara itu berita kolonial ya gitu, orang-orang kolonial, pemerintah kolonialnya. Nah sekarang itu bagaimana netizen gitu yang menentukan. Iya sih benar, karena kan polarisasi rasial di Batavia juga dikembangkan lewat kebijakan resmi gitu. Kayak salah satunya tuh Winkelstelsel ya. Iya gak sih, bener gak sih Winkelstelsel? Iya kan ya. Itu tuh pengaturan pemukiman berdasarkan ras. Kalau di kota gue sendiri tuh itu Bogor. Itu tuh gue pernah baca sejarahnya. Jadi kayak pas tuh bener-bener dibagi sama pemerintah Belanda itu. Jadi pemerintah Belanda itu kan di daerah yang kayak Istana Bogor sekitarnya gitu kan. Sedangkan kayak orang-orang timur asing tuh kayak orang Arab itu ada pemukiman agak di Eman gitu. Gue pernah ceritakan tentang yang apa sama yang Chinese itu juga ada di Surya Kencana. Itu emang tempat tiba China. Sedangkan pribumi pun punya ininya sendiri gitu, punya wilayahnya sendiri. Jadi emang dibagi ke 3 gitu. Nah terus kalau di Batavia sendiri kan ini kita bahas tentang Batavia. Itu tuh gue pernah baca juga lewat di sosmed. Jadi katanya
bahkan disebutin sama orang-orang Belanda tuh selain intinya semua orang itu boleh masuk ya itu kecuali Irlander dan anjing. Coba bayangin Irlander Kasus banget bisa disejajarin sama anjing. Iya betul. Gila sih sampai kayak gitu ya. Gila, rasis banget sumpah. Kalau menurut lu gimana sih kalau ditarik ke hari ini gitu? Berarti orang Eropa itu tinggal di kawasan yang rapi dan strategis gak sih? Kan? Iya. Sementara kayak pribumi itu tinggalnya tuh di kampung-kampung, dengan akses yang terbatas gitu. Bener-bener. Belum lagi ya, itu kan pembagian tempat tinggal kan. Ada juga gitu kebijakan sistem yang namanya Fasenstelsel gitu. Fasenstelsel gak sih? Iya, Fasenstelsel. Gimana itu tuh kebijakan sistem yang mengatur tentang wilayah gitu, keluar masuk wilayah bagi orang-orang pribumi gitu. Gimana orang pribumi itu benar-benar dibatasin banget gitu, akses mobilitasnya itu secara hukum. Berarti pasnya tuh kayak misalnya orang Jakarta mau pergi ke Surabaya itu tuh benar-benar harus ada istilah lagi di daerah ada. Iya sih benar. Jadi jelas ya kalau polarisasi ini tuh bukan cuma soal persepsi, tadi soal kontrol sendiri turun gitu. Karena ada yang mengontrol dan ada yang kontrol di atasnya, mana yang lebih tinggi itu yang lebih diuntungkan. Kalau kita tarik ke hari ini ya, mungkin kayak bentuknya tuh emang beda gitu, tapi secara konsep mirip dengan segregasi digital algoritma gitu, atau kayak echo chamber atau bubble opini, bener-bener. Nah, tadi kan kita bahas tentang teks-teks kebijakan. Selain itu sebenarnya banyak juga ya foto-foto yang tadi gue tuh udah lihat tuh. Banyak foto-foto yang memperlihatkan atau mempresentasikan banget gitu bagaimana pola rasial itu terbentuk. Gimana orang-orang pribumi sama orang-orang kolonial tuh beda banget gitu. Tapi sih benar karena di arsip visual juga itu tuh kelihatan jelas gitu, kayak yang di sini tuh gue lihat itu tuh jelas banget perbedaan representasinya gitu. Nah, orang Eropa itu tampilnya sebagai subjek utama. Orang-orang pribumi itu tuh kayak ya udah cuman di belakang doang. Kalau kata kita mungkin orang Eropa tuh pemeran utama, sedangkan orang pribumi itu cuman figuran aja kan banyak banget Karena doang gitu ya. Bahkan di lukisan-lukisan juga banyak kan kayak gitu lah. Iya. Berarti foto-foto ini tuh bukan cuma dokumentasi netral gak sih? Kayak mereka itu dibentuk kayak sudut pandang gitu. Siapa sih yang beradab dan siapa sih yang keras banget? Dia sih bener banget. Itu tuh yang gambar ya. Visualnya itu tuh bener-bener sejelas itu gitu semua. Nah, sekarang nih kita hidup di zaman digital ya teman-teman. Hal-hal yang kayak gitu, visual semacam ini tuh kebawa ke ruang digital. Nah, siapa aja yang dipresentasikan sebagai hal yang negatif, dan siapa aja yang bisa dijadikan sebagai bahan stereotip gitu. Ya sih, bahkan data statistik ya, data statistiknya penduduk Batavia juga nunjukin ketimpangan yang jelas gitu. Karena pasti ada ketimpangan yang jelas gitu, walaupun orang Eropa ini jumlahnya kecil tuh. Mereka menguasai posisi yang penting di pemerintahan gitu dan ekonomi. Padahal mereka sedikit gitu, tapi kenapa kok bisa sih? Benar kan? Berarti artinya menurut tuh artinya itu kayak gimana sih polarisasi ini? Artinya polarisasi rasial ini tuh punya dampak yang nyata gitu, bukan cuma kayak simbolik aja gitu. Betul. Kalau balik lagi nih ya, kita ngeliat di medsos. Polanya itu familiar banget ya. Label-label tentang rasis itu gampang banget gitu dilempar. Terus sering banget gitu tanpa dipikir dampaknya tuh gimana gitu, dampak keberlanjutannya sih. Cuman bedanya sama zaman kolonial ya, sekarang itu nggak ada lagi negara yang maksa gitu, karena kan kayak di Indonesia sendiri itu merdeka ya. Mereka tuh nggak merdeka banget sih, kayak ya tau lah gimana. Nah bedanya tuh jadi sekarang nggak ada negara yang maksa, justru masyarakat sendiri gitu yang tanpa sadar dan nerusin pola lama. Tanpa sadar kita tuh ngewaris. Iya bener, waris. Kadang kita sendiri ya ikut ketawa nih. Iya, padahal itu adalah warisan kolonial ya, hal yang seperti itu. Iya bener lagi. Enak. Padahal bahasa rasis itu sering dibungkus gitu dengan kayak humor, nasionalisme, atau emosi politik. Padahal intinya sama aja gitu, kayak ngerendahin orang lain gitu. Kayak dijadahin kotor ya, jadi meme, jadi segala secara nggak langsung dinormalisasi ya berarti. Nah, kita tuh hidup di sini beragam lah semulut ya. Ya sebenarnya memang dia. Kita harus ngerefleksiin nggak sih buat ngerenungin ini kan? Nah, iya penting banget sih kita buat pelajari gitu hal seperti ini. Kalau misalkan gue ya belajar dari kasus kolonial Batavia ini,
kayak ngajarin satu hal yang penting gitu. Kalau misalkan polarisasi rasial itu selalu menguntungkan pihak tertentu, tapi bahkan merugikan masyarakat itu secara luas gitu. Jadi cuma nguntungin orang-orang yang melakukannya aja gitu. Iya sih, berusaha menguntung karena sejarah sendiri itu nunjukin bahwa media baik kayak koran kolonial gitu atau media sosial itu tuh punya peran besar dalam ngebentuk cara kita ngelihat gitu. Yang selain kita gitu, kayak bener sih kayak dulu mungkin orang-orang dulu ternyata dari koran, dan itu juga kan aksesnya terbatas ya. Iya, mau orang yang bisa baca koran kan, itu juga ya ada kelas-kelas ya juga guys, ada culture juga ya. Nah itu juga yang merupakan dampak dari polarisasi ras itu. Iya sih, yang gak semua orang dapat akses untuk membaca koran. Nah tapi kan sekarang kita nggak sedikit ya yang udah punya akses media sosial gitu, tapi berarti ini gak digunakan secara baik dong, karena pola itu tuh masih terulang lagi gitu di media sosial sendiri, bahkan sesama bangsa kita sendiri gitu. Kayak gimana contohnya, mungkin kalian tahu gitu ya, benar. Nah kayak gitu. Kalau dulu tuh polarisasi kan dipaksain ya penjajah gitu. Mungkin kalau hari ini pilihannya ada di kita sih, mau kita kayak ngulang atau kayak ya udah putusin aja Intinya sekarang keputusan tuh ada di tangan kita ya. Kalau misalkan dulu tuh dia memang paksaan, memang kehendak dari pemerintahannya gitu. Kalau misalkan sekarang itu udah gak ada penjajah kolonial lagi gitu di tanah kita. Gimana kita mau bertindak gitu, gimana kita mau memihak, mau terus mewarisi hal-hal berbasis rasial kayak gitu, atau kita mau memutuskannya. Iya, terus poinnya juga kita nggak boleh gampang ngejudge gitu. Karena kan kita nggak tahu ya mana berita yang benar mana yang enggak nih. Semisal ada berita tentang apa ya, misalnya etnis Konghucu misalnya ya, terus kita main pada aja emang Cina mah kayak gitu, bisa kayak gitu kan, kita nggak bisa langsung gitu karena kita nggak bisa kita belum tahu datanya itu bener apa enggak. Makanya di situ kita harus cross check terus ya, jangan sampai kena hoaxan segala macamnya ya. Karena hoax bener-bener sebaya itu gitu. Apa ya, berbasis rasial juga ada ya. Hoax dia pastinya bener banget lagi. Itu ngaruh banget buat kalangan kita yang masih muda-muda, bahkan ke orang tua gitu. Kayak AI aja deh. AI sekarang kan kayak mungkin bisa jadi ya ada misalnya ada AI kalau bakal ada perang lagi nih, misalnya Belanda ngajajah Indonesia lagi, mungkin orang-orang tua yang percaya sama AI kan bakal kayak percaya. Bener, apalagi kalau misalkan hal-hal yang menjerumuskan tentang hal-hal rasial tadi, misalkan kulit hitam dan kulit putih gitu, ada stigma stereotip yang dibuat sama AI dan ternyata itu palsu gitu, tapi orang-orang percaya dan itu bisa berdampak nyata sih gitu. Iya sih, itu dampaknya. Iya, penting untuk di cross check sih. Dan ya intinya kita sekarang harus ngapain ya? Jadi kita harus belajar terus sih. Kita harus belajar untuk memilih kita mau memihak di sebelah mana gitu. Kalau misalkan bisa mungkin kita harus selalu netral ya, jangan termakan tren dan segala macamnya. Penting banget nyaring sebelum sharing. Iya betul. Gitu banget, gitu banget, punchline banget. Mungkin udah kali ya, udah cukup malam juga ya. Gak kerasa ini udah malam banget. Iya. Oke, makasih banyak ya teman-teman udah bagi sharing tentang hal yang berat nih gitu, tapi seru juga nih ya. Coba guys nih sih, karena kan tadi cuma mau ngobrol-ngobrol biasa aja kan karena gabut gitu. Ternyata ada juga. Jadi buat teman-teman yang nonton, kalau semisal ngerasa topik ini relevan, coba ya kalian share atau kalian rundingin sama teman-teman kalian diskusikan. Boleh juga komen. Makasih. Karena belajar sejarah tuh bukan buat hidup di masa lalu aja gitu, tapi supaya kesalahan yang sama nggak terus terulang. Oke, yang kali ya cek kesimpulan dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you lagi dulu mahasiswa sejarah. Ya, hidup mahasiswa. Assalamualaikum. Oke, matiin. Udah, takolia, hebat takolia. Dulu aku ini ya